Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, setelah seharian beraktivitas di luar ruangan, kulit wajah pastinya banyak menempel debu dan kotoran. Kalau dibiarkan dan gak rajin membersihkannya, bisa mengakibatkan penuaan dini, timbulnya jerawat hingga rentan terkena kanker kulit akibat radiasi ultraviolet. Siapa di sini yang rajin merawat diri? Apalagi khususnya kaum perempuan ya. Hal ini mesti nggak boleh dilewatin. Sahabat Hikmah, selain merawat diri dari luar, perlu juga loh asupan makanan bergizi dari dalam tubuh. Bisa melalui sayuran ataupun buah-buahan. Tapi kalau dessert yang satu ini, ayo siapa yang masih belum tahu? Ya, inilah peach gum. Dessert ala negeri tirai bambu ini memang sedang ramai belakangan. Selain rasanya nikmat, ada segudang manfaat di baliknya. Peach gum ini ternyata berasal dari getah pohon persik liar di Cina. Bentuknya padat dan kering seperti kristal. Meskipun begitu, dessert ini tentunya halal ya sahabat. Nah sahabat, buah persik memang bukan buah lokal yang sering kita konsumsi. Buah yang memiliki kulit tipis dan berbulu ini diperkirakan berasal dari negeri Tiongkok. Tapi ternyata di salah satu kota di Jepang yaitu Okayama, persik erat kaitannya dengan wisatawan muslim. Persik dijadikan sebagai pemandu wisata demi memenuhi kebutuhan wisatawan muslim akan fasilitas halal di sana. Kini wisatawan muslim pun lebih mudah mencari tempat seperti restoran atau penginapan yang halal. Terdapat dua logo persik dengan makna yang berbeda. Logo persik pertama berwarna pink. Untuk restoran yang hanya sebagian menunya tidak menggunakan bahan dasar babi. Sedangkan logo kedua berwarna pink dan kuning untuk restoran yang sama sekali tidak menggunakan bahan dasar babi maupun alkohol. Selain makanan halal, terdapat juga penginapan dengan fasilitas sajadah, kompas, dan toilet yang dilengkapi dengan tempat wudhu. Nah, ternyata selain buahnya, siapa sangka getah dari pohon ini pun mengandung banyak manfaat untuk kesehatan kita. Kita langsung lihat aja yuk pembuatannya. Untuk membuat dessert peach gum, kita membutuhkan bahan-bahan lainnya. Wih, banyak sekali ya. Peach gum kering harus direndam terlebih dahulu selama 12 jam. Setelah itu baru bisa direbus hingga mengembang seperti ini. Jangan lupa juga untuk merendam jamur putih dan merebusnya. Baru deh setelah itu kita bisa rebus bahan-bahan lainnya secara bersamaan selama 1 jam. Diamkan hingga agak hangat, kemudian pindahkan dalam mangkuk. Peach gum ini bisa disajikan dalam keadaan hangat maupun dingin loh. Tapi kayaknya sih lebih seger makanya dingin-dingin ya. Kita susun topping demi topping dalam wadah. Kemudian beri air kuahnya, tinggal disantap deh. Sahabat Hikmah pasti udah gak sabar ya. Kandungan kolagen dan asam amino pada peach gum sangat tinggi. Nutrisi ini sangat bagus untuk kesehatan kulit, khususnya mencerahkan sekaligus meremajakan kulit. Rutin mengkonsumsi peach gum pun bisa menjaga kesehatan sendi dan menjaga otot agar tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Wah, kalau gini sih nggak pakai ragu lagi deh buat konsumsi peach gum. Sahabat Hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kita untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Sahabat Hikmah, siapa di sini yang suka maskeran? Zaman sekarang pastinya udah banyak ya produk masker wajah beredar di mana-mana. Tapi kalau sahabat masih suka ragu akan khasiat dan keamanannya, nggak ada salahnya loh membuat masker alami yang bahan-bahannya bisa didapatkan dari dapur sendiri. Sahabat cuma butuh tomat dan minyak zaitun. Belah tomat jadi beberapa bagian, kemudian peras isinya ke dalam mangkuk. Takarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan sahabat ya. Campurkan dengan minyak zaitun dan masker tomat pun siap dipakai deh. Meskipun bahannya simple, tapi jangan diremehkan kandungan manfaatnya sahabat. Kandungan kalium pada tomat sangat tinggi. Bagus untuk melembabkan kulit wajah kita. Bahkan kandungan yang paling supernya nih, yaitu lycopene. Bisa melindungi kulit dari sinar matahari dan melindungi dari resiko kanker kulit. Masya Allah.
Jadi, selain bagus untuk dikonsumsi, gak ada salahnya diaplikasikan langsung pada kulit wajah, sehingga hasilnya pun lebih maksimal. Selain tomat, masih ada lagi nih satu buah yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kulit wajah. Buah yang disebut dalam Al-Quran ini memang tidak usah diragukan lagi kegunaannya. Untuk mendapatkan masker yang sehat, sahabat hanya perlu buah pisang, yogurt tanpa rasa, dan madu. Potong buah pisang secukupnya, kemudian hancurkan hingga menjadi bubur. Campur dengan yogurt dan madu, lalu aduk rata. Tinggal kita pakai pada wajah. Nah, sahabat harus rutin menggunakan masker ini untuk hasil yang maksimal. Karena pisang ini selain bisa menjaga kelembaban kulit, juga bagus untuk regenerasi dan elastisitas kulit. Hal ini karena kandungan potasiumnya tinggi. Kemudian asam laktat pada yogurt juga mampu mengangkat sel-sel kulit mati. Dan terakhir, manfaat si madu dapat mengurangi keriput pada wajah. Masya Allah. Sahabat Hikmah, selain merawat wajah, tentunya merawat kulit tubuh juga penting. Terlalu sering beraktivitas di dalam ruangan juga tidak bagus untuk kesehatan kulit, apalagi kalau ruangannya ber-AC. Udara dingin dari AC secara terus-menerus bisa mengganggu kelembaban kulit kita, sehingga kulit menjadi kering. Kekeringan ini lama-lama bisa mempengaruhi lapisan kulit paling dalam. Kulit pun akan mudah rusak seperti mengelupas dan pecah-pecah. Nah, sahabat Hikmah disarankan menggunakan pelembab atau lotion secara rutin kalau sering beraktivitas di ruangan ber-AC. Ini berguna untuk menjaga kelembaban kulit. Apalagi kalau lotionnya berbahan alami seperti ini. Terbuat dari aloe vera atau lidah buaya, air mawar, dan minyak zaitun. Sahabat Hikmah hanya perlu mencampurkan semua bahan yang ada, kemudian aduk hingga berwarna putih. Jangan lupa masukkan ke dalam botol agar lebih mudah digunakan. Bisa langsung sahabat pakai deh, gak perlu susah-susah kan? Rasanya sejuk, membuat kulit kita tetap terjaga kelembabannya. Ini karena kandungan zat polisakarida yang terdapat dalam aloe vera. Selain itu, permukaan kulit pun akan terasa lebih halus dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat menjadi seorang muslim adalah bagaimana agama ini mengatur secara paripurna seluruh rangkaian kehidupan kita, termasuk bagaimana menjaga penampilan agar tetap rapi dan indah. Jika merawat diri dan menjaga penampilan sangat dianjurkan, mengapa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya, bertato, serta menyemir rambut dengan semir berwarna hitam? Sebab ciptaan Allah sudah sempurna sehingga tidak boleh diubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallah al-wasilah wal mustausilah wal washimah wal mustaushimah." Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan meminta disambungkan rambut. Allah melaknat perempuan yang bertato dan meminta dibuatkan tato. Segala aktivitas yang hakikatnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah bentuk kufur nikmat karena Allah telah menciptakan segala sesuatu secara sempurna. Sahabat Hikmah, kini kecantikan dan perawatan diri pun sudah banyak dijadikan lahan bisnis oleh para pengusaha. Salah satunya adalah Erliani, owner dari Be Earl Cosmetics. Berawal dari perjuangan dan kegigihannya sejak kecil, ia kini bisa memiliki sebuah brand kosmetik ternama. Dulu, ia hanyalah reseller yang menjual banyak produk kesehatan. Dari situlah timbul keinginan bagi Erliani untuk mendirikan brand kosmetiknya sendiri. Aku jual segala macam skincare, kosmetik. Kadang kan ngerasa kita yang namanya jual produk orang, kayak aduh ini kenapa nggak begini aja, ini kenapa nggak begini aja, padahal kalau begini bagus. Ya kan nggak bisa, kita kan jualan produk orang kan. Kayak kepikiran, kayaknya aku pengen bikin brand sendiri deh gitu. Terus tapi masa sih aku gitu, seorang aku ada nggak ya orang yang mau pakai brand aku, kepikiran gitu. Nah akhirnya ternyata pas aku bilang seminggu lagi barangnya akan ready nih, kalian nulis PO aja dulu gitu. Oke, pas nulis PO seminggu kemudian ternyata nggak cukup barangnya. Wah, kata kayak kaget, yang tadinya aku pesimis jadi makin optimis kan, dari situ makin semangat banget. Oh, Masya Allah. Berasal dari keluarga yang tidak mampu, Erliani yang baru lulus SD saat itu pergi dari kampung asalnya Boyolali bersama sang tante menuju Jakarta.
Keinginannya untuk mengubah nasib hidup membuatnya nekat merantau jauh, meskipun hanya berbekal plastik hitam berisi 3 potong baju. Sesampainya di Jakarta, ia ditawarkan menjadi asisten rumah tangga dengan upah Rp100.000 per bulan. Dengan ilmu yang seadanya, tidak lama ia pun diberhentikan oleh majikan pertamanya. Tanpa putus semangat, Erliani tetap mencari pekerjaan hingga masih menjadi asisten rumah tangga di majikan yang berbeda. Namun sayangnya, justru di sini ia tidak digaji sama sekali. Sudah dianggap seperti anak sendiri, menjadi alasan bagi majikannya untuk tidak membayar dia. Aku tuh sering juga waktu jadi pembantu itu kalau misalnya di sela-sela istirahat misalnya boleh keluar gitu, aku pergi ke sekolah-sekolah, ngintipin orang sekolah gitu. Karena memang aku kan punya harapan besar ya dengan perginya ke Jakarta itu gitu. Ya aku ngeliat gimana ya supaya bisa sekolah kayak gitu-gitu. Nah kadang sampai kayak manjat pohon, manjat pagar gitu. Melihatnya tulus Erliani yang ingin sekolah, ia pun akhirnya dibiayai sekolah oleh majikannya. Selama 6 tahun, ia menjadi asisten rumah tangga sambil bersekolah hingga lulus SMA. Setelah lulus SMA pun, ia tetap harus melanjutkan menjadi asisten rumah tangga selama 1 tahun, seraya menabung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Cara syukur ya alhamdulillah dari waktu zaman sulit sampai sekarang kalau rasa syukur itu masih sama gitu ya. Maksudnya dulu juga hidup di kontrakan petakan juga aku ngerasa hidup penuh syukur, bahagia gitu. Cuman yang sekarang yang lebih bersyukurnya lagi karena kita bisa berbagi kebahagiaan juga ke orang lain gitu. Kini ia pun menjadi wanita pebisnis yang sukses. Dengan keanggotaan yang sudah mencapai 50.000 anggota, tidak membuatnya lupa akan kondisinya dulu. Ia tetap menjadi sosok yang ramah dan loyal pada karyawannya. Tidak jarang pula ia terjun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi produk-produknya. Semua produk skincare dan makeupnya melalui tahapan yang sudah terjamin keamanannya. Inilah yang membuat banyak konsumen menyukai brandnya. Semua ini pun tentu tidak lepas dari dukungan keluarga. Sebentar suami yang nguatin, insya Allah kamu bisa kayak gitu. Jadi setiap ada tantangan sebesar apapun, suami yang selalu nguatin, keluarga yang selalu nguatin. Kalau udah kayak nggak kuat banget, aku kayak telepon orang tua juga, minta didoain gitu. Doain ya kerjaan lancar ya kayak gitu. Belum tantangan-tantangan misalnya di pabrik atau produk kosong dan yang lainnya, yang namanya kita berbasis member kan ada yang ngamuk, ada yang nggak sabar, itu benar-benar tantangannya juga luar biasa gitu. Tapi balik lagi, kalau niat kita udah karena Allah, insya Allah sebesar apapun tantangannya ya kita bisa melewati gitu. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang terkenal, good looking dan smart dalam tampilan. Beliau adalah Mus'ab bin Umair. Sebelum memeluk Islam, Mus'ab bin Umair ini terkenal sebagai seorang sahabat yang rapi dan wangi. Bahkan jika dia berjalan di jalan kota Mekah, gadis-gadis kota Mekah tahu bahwa yang lewat adalah Mus'ab bin Umair karena aroma parfumnya yang khas. Pakaian-pakaian Mus'ab bin Umair juga pakaian-pakaian bermutu tinggi. Namun ketika dia memeluk Islam, orang tuanya mencabut seluruh fasilitas-fasilitas itu. Begitulah, di dalam Islam penting menjaga penampilan. Tetapi yang lebih penting adalah menjaga keimanan dan kebersihan hati. Ketika pilihannya adalah menjaga akidah atau menjaga penampilan, tentu saja kita menjaga akidah. Karena itu Rasulullah SAW seperti yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib sempat menangis melihat perubahan penampilan Mus'ab bin Umair sebelum dan setelah memeluk Islam. Nabi SAW juga contoh yang sangat baik bagaimana menjaga penampilan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid." Aku tetap menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang haid. Keterangan-keterangan ini menunjukkan betapa Islam memperhatikan bagaimana merawat fisik. Tetapi tentu saja yang perlu diperbaiki bukan hanya fisik, juga perilaku dan hati yang bersih. Semakin hari, inovasi di dunia kecantikan semakin berkembang. Eits, tapi masih banyak loh yang menggunakan bahan-bahan alami untuk merawat diri. Apalagi kalau bahannya mudah didapatkan dari sekitar kita. Seperti
seperti toner dari air cucian beras ini. Ya, toner yang biasa digunakan untuk menghapus sisa make up atau kotoran pada wajah. Toner juga berguna untuk mengurangi minyak berlebih pada wajah. Tapi kalau toner yang satu ini bukan sembarang toner, karena bahan dasarnya adalah air cucian beras. Cukup siapkan beras dan air secukupnya, campurkan air ke dalam beras dan aduk. Setelah itu, kita masukkan air hasil cucian beras tadi ke dalam botol. Siap deh digunakan. Mudah banget kan sahabat hikmah? Nah, air cucian beras yang biasanya kita anggap remeh ini ternyata mengandung orizanol yang berfungsi untuk menangkal ultraviolet. Kalau sahabat sering beraktivitas di luar ruangan bisa menimbulkan flek hitam pada wajah loh. Flek hitam inilah yang bisa dicegah jika kita rajin menggunakan toner air cucian beras. Kandungan mineral pada air cucian beras sangat bagus untuk kesehatan kulit sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Masya Allah! Cukup semprotkan toner pada kapas, kemudian aplikasikan pada wajah secara perlahan. Mengusapkannya ke seluruh wajah rutin setiap hari bisa membuat kulit sahabat menjadi lebih cerah dan tidak kusam. Merawat diri juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saat melihat jerawat pada istrinya, Rasulullah pernah bertanya, "Engkau punya minyak wangi jarirah?" Mereka menjawab, "Punya." Rasulullah lalu membalas lagi, "Bubuhkan di jerawatmu itu seraya membaca doa. Ya Allah yang mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil, kecilkanlah jerawatku ini." Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam minyak jarirah terdapat kandungan etanol yang bisa melakukan proses penggantian sel kulit yang mati, serta mengurangi rasa sakit akibat peradangan kulit. Minyak jarirah merupakan obat alami yang terbuat dari pohon arum. Sifat pohon arum yang mempunyai panas dan kering diyakini berkhasiat bisa menyembuhkan radang perut, lever, hingga jerawat. Sahabat hikmah, perawatan diri ialah aset penting bagi manusia. Dalam Islam, merawat diri pun merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang bisa menjaga dan merawat dirinya dengan baik. Diriwayatkan dalam hadis, Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Fitrah itu ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak." Menjaga kebersihan dan merawat diri pun akan mendatangkan banyak manfaat bagi kita. Kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Badan yang bersih dan terawat pun membuat kita nyaman melakukan berbagai aktivitas. Merawat diri pun bukan hanya untuk perempuan saja, tapi dianjurkan bagi seluruh umat termasuk kaum laki-laki. Di sisi lain, Allah tidak menyukai hambanya yang berlebihan. Maka dari itu, dilarang bagi hambanya jika berdandan maupun menggunakan wewangian secara berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31 berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Sahabat hikmah, tentu saja penampilan adalah sesuatu yang kita rawat dari luar. Tetapi ada yang lebih mendukung lagi, yaitu bagaimana asupan gizi dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya, ketika Nabi makan malam, maka Nabi tetap melakukan aktivitas lain dulu sebelum langsung pergi tidur. Makanan-makanan yang dipilih Nabi juga makanan-makanan yang beragam dan sehat. Misalnya, Nabi memerintahkan kita makan 7 butir kurma ajwa agar terbebas dari racun. Dalam hadis Abu Usaid juga disebutkan anjuran Nabi untuk minum minyak zaitun dan berminyaklah dengan minyak zaitun. Kalau memang harus makan lebih banyak, maka perhatikan komposisi secara seimbang. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari episode pada hari ini. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.